Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Nah, para santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada hari ini, di bulan yang mulia ini, kita telah mencapai sepertiga dari perjalanan kita, atau kurang lebih 10 hari sedang kita lewati, ya, untuk kita menyelesaikan bulan Ramadan ini. Nah, ikhwani a'azani Allah wa iyyakum, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'annya, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis sama'i wal ard. Apa artinya? Wasari'u, dan apa? Berlomba-lombalah dan bersegeralah ila maghfiratin mir rabbikum, kepada apa? Ampunan dari Rabb kalian. Allah Subhanahu wa taala katakan di sini, sari'u, bersegeralah. Terlebih lagi di bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan, ya, oleh kita selain dikenal sebagai bulan yang penuh rahmat, bulan Ramadan juga dikenal sebagai bulan penuh maghfirah. Apa makna maghfirah? Nah, ampunan. Artinya setiap muslim, setiap orang yang beriman, yang dipanggil dalam panggilannya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, yang Allah panggil agar kita berpuasa, itu Allah janjikan ampunan. Artinya setiap daripada kita yang melaksanakan puasa, yang melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan, itu kita akan mendapatkan ampunan. Namun Allah tekankan dalam ayat lain, sari'u. Apa tadi sari'u? Bersegeralah. Artinya ibarat bola, kita bermain bola, kita jemput bolanya. Kita ambil ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar berpangku tangan. Ya, memang kita mendapatkan maghfirah, tapi Allah katakan sari'u. Apa? Bersegeralah, ambillah, jemputlah. Ya. Jangan cuma ya sudah sekedar berpuasa, bertarawih, cukup, atau bahkan berpuasa saja, ya. Ini apa namanya? Mungkin dari di antara kita ada yang hanya mencukupkan sudah puasa saja, toh juga mendapatkan pahala dan ampunan. Tapi bukan begitu kaidah atau niat yang dimiliki oleh setiap orang yang mengaku beriman. Orang yang beriman apa? Sari'u, bersegera menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bulan Ramadan ini kalau kita ibaratkan seperti mall atau seperti pasar yang besar, ya, itu sedang mengadakan apa? Diskon besar-besaran. Flash sale, ya. Diskon, ya. Orang kalau misalkan kita, apalagi perempuan, biasanya ketika melihat diskon, apa yang terjadi? Akan tumbuh keinginan untuk membeli barang tersebut, ya enggak? Nah, bulan Ramadan ini ibaratkan itu seperti sedang flash sale atau sedang ada diskon besar-besaran, ya, yang mana hanya berlaku selama 30 hari. Siapa yang tercepat, dia akan dapat barang diskon yang banyak. Nah, namun bagaimana jadinya jika kita masuk ke dalam mall tersebut tapi nggak tahu cara belinya, nggak tahu di mana kasirnya,
nggak tahu di mana parkirnya, apakah kita akan mendapatkan barang yang didiskon tersebut? Dapat atau tidak? Seperti halnya di bulan Ramadan. Kalau kita nggak tahu gimana cara menjemput ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang terjadi? Apakah kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mungkin iya, tapi tidak seberapa. Bahkan yang lebih mengerikan lagi, jika kita tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal iyadu billah. Jangan sampai kita lulus, kita hanya menjadi alumni Ramadan, ya, keluar dari bulan Ramadan tidak mendapatkan apa-apa, tidak memperoleh apa-apa, hanya sekedar apa? Ya sudah, hari raya bersenang-senang, tapi di tangannya tidak memperoleh apapun. Itu sangat-sangat disayangkan. Nah, maka pada sore hari ini, sore yang diberkahi ini, di sepertiga bulan Ramadan awal kita ini, kita akan membahas apa saja yang perlu kita lakukan untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ikhwani azani Allah wa iyyakum. Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah mengucapkan amin sebanyak 3 kali tatkala Jibril sedang berdoa. Kemudian para sahabat itu bertanya, wahai Rasulullah, kenapa engkau mengucapkan amin 3 kali? Kemudian dalam jawaban beliau salah satunya apa? Aku doakan ketika Jibril mendoakan, yaitu apa? Ketika celakalah orang yang menjumpai Ramadan lalu tidak diampuni, maka Rasulullah pun mengucapkan apa? Amin. Apa sih artinya amin? Semoga Allah kabulkan, ya. Kalau kita ada imam berdoa, kita amin, amin. Itu artinya apa? Kita sedang berdoa semoga Allah mengabulkan doa imam tersebut. Bagaimana jadinya jika ada suatu doa yang didoakan oleh malaikat terbaik? Siapa malaikat terbaik? Jibril alaihissalam. Ya, ibarat dia adalah malaikat yang paling utama di antara malaikat-malaikat yang lainnya. Lalu diaminkan oleh manusia yang paling terbaik. Siapakah dia? Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua makhluk Allah yang paling mulia, Jibril dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mendoakan, celakalah dia orang yang menjumpai Ramadan namun tidak diampuni dosanya. Celakalah dia. Artinya apa? Benar-benar dia celaka. Bukan kita yang mengatakan, tapi dua makhluk Allah yang paling utama, yaitu Jibril dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka selayaknya seorang Muslim itu agar selalu berusaha agar dosanya itu diampuni, terlebih lagi di bulan Ramadan ini. Nah, ikhwani azani Allah wa iyyakum. Yang pertama apa? Yang perlu kita lakukan agar diampuni dosa kita adalah apa? Menjadi hamba yang bertauhid. Yaitu menjadi hamba yang bertauhid. Apa itu tauhid Ustadz? Apa itu akidah Ustadz? Kita di kelas belajar tauhid tapi nggak tahu apa itu tauhid. Kita di kajian belajar tauhid tapi kehidupannya tidak bertauhid. Apa itu tauhid? Tauhid ada 3 Ustadz, ya. Yang pertama tauhid uluhiyah atau tauhid rububiyah. Yang kedua tauhid uluhiyah. Yang ketiga tauhid asma wa sifat. Coba hanya sekedar teori, tapi apakah kita sudah mempraktekkan atau mengaplikasikan ketiga tauhid tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama tauhid rububiyah. Apa makna tauhid rububiyah? Ikhwah, mengisahkan Allah dalam hal apa? Oh, ibadah. Rububiyah dalam penciptaan, kekuasaan, memelihara makhluknya. Sudahkah kita selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya. Kadang kita itu perlu apa-apa, sukanya keinginannya sama orang lain. Padahal kita mempunyai Allah yang maha zat segala-galanya, mempunyai zat yang maha segala-galanya, mempunyai zat yang memiliki apapun di dunia ini dan seluruh alam semesta. Kita tahu apa itu tauhid rububiyah, tapi kita nggak mempraktekkannya. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum.
Dan berkatalah Rabbmu, ud'uni, mintalah kepadaku. Apa kata Allah? Astajib lakum, niscaya akan aku berikan kepada kalian. Itulah praktek kita terhadap apa? Tauhid rububiyah. Kemudian yang kedua adalah tauhid uluhiyah. Apa tauhid uluhiyah? Mengisahkan Allah dalam hal apa? Dalam hal ibadah. Kita niatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada yang lainnya. Jangan karena hanya dilihat kemudian kita gak mau beribadah. Jangan hanya karena tidak dilihat orang lain kemudian kita gak mau ibadah. Maka ini adalah penyelewengan dalam tauhid uluhiyah. Lalu dalam tauhid asma wa sifat, yaitu apa? Mengisahkan Allah dalam nama-namanya dan sifat-sifatnya yang mulia atau yang bagus. Pernahkah kita ketika berdoa kepada Allah meminta dengan namanya? Jangan-jangan kita selama ini hanya ya Allah, ya Allah. Padahal Allah punya nama-nama yang baik dan banyak, yang mana ketika Allah disebut dengannya, Allah senang terhadap kita. Ketika kita minta ampunan, apa kita ucapkan? Ya Ghaffar, ya Tawwab, ighfirli. Ketika kita minta sesuatu, ya Razzaq, ya Mannan, ya Ghaniyu, ya Karim, urzuqni. Wahai zat yang maha pemberi rizki, zat yang maha mulia, zat yang maha kaya, urzuqni, berikanlah aku rizki. Ya. Nah, ketika kita menerapkan 3 tauhid ini menjadi hamba yang benar-benar bertauhid, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Ya. Dan ketika kita tidak mempraktekkan tauhid tadi, apa lawan daripada kata tauhid? Syirik. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ini yang paling utama dan yang paling pertama. Mungkin di antara kita yang berpikir cara pertama mendapatkan ampunan adalah berpuasa Ramadan. Benar, tapi kurang tepat. Tapi yang pertama adalah bertauhid. Bagaimana jadinya jika ada orang yang berpuasa, sholat tarawih, iktikaf, menghidupkan malam Lailatul Qadar namun tidak bertauhid? Apakah amal ibadahnya diterima? Tidak. Padahal syarat diterimanya ibadah itu yang paling pertama adalah apa? Bertauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua adalah apa? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penuh harap. Yaitu sesuai dengan ayat tadi yang Anda bacakan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan berkata Rabb kalian, ud'uni, mintalah kepadaku, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, astajib lakum, niscaya akan aku berikan kalian. Kemudian apa lanjutan ayatnya? Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sungguhnya orang-orang yang enggan ibadah kepadaku. Ibadah yang di sini apa? Para ulama menafsirkan ibadah di sini adalah berdoa. Jadi berdoa itu adalah termasuk daripada ibadah. Dalam hadis riwayat yang lain, Rasulullah pernah mengatakan, bersabda, ad-du'a'u wal ibadah, berdoa adalah ibadah. Kapan lagi ketika kita minta itu dianggap ibadah? Kalau kita minta sama manusia, apa yang terjadi? Bukan syirik. Maksud anak, ketika ada orang minta ke kita, minta terus, apa yang kita rasakan? Risih, males, ya, kayak apa sih minta terus gitu? Iya enggak? Itulah manusia. Tapi bagaimana dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Orang yang enggak pernah meminta kepada Allah itu dianggap sombong, dianggap enggak mau ibadah kepada Allah. Apa balasannya? Saya dukhuluna jahannama dakhirin, akan masuk ke dalam neraka dalam keadaan terhina. Enggak lucu ya kalau kita masuk neraka hanya karena enggak pernah berdoa. Coba bayangkan. Sedangkan kalau kita terus minta sama Allah, itu artinya kita benar-benar butuh kepada Allah. Karena Allah mempunyai sifat yang bernama apa? As-Somad.
Dialah Allah zat yang semua makhluknya bergantung kepadanya. Kalau kita nggak pernah minta sama Allah, artinya kita sombong sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ikhwani a'azzani Allah wa iyyakum. Lalu apa hubungannya antara berdoa dengan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala? Artinya apa? Yaitu kita selalu berdoa kepada Allah untuk selalu mengampuni dosa kita. Perhatikan ikhwani azani Allah wa iyyakum, para ulama ya, para ulama mereka memiliki atau menjabarkan kepada kita adab-adab dalam berdoa. Ini penting ya. Kita masuk kamar mandi aja itu ada adabnya, ya nggak? Masuk dengan kaki kiri, kemudian kita berdoa apa? Kemudian kita berdoa dan keluar dengan kaki kanan. Kita masuk kamar mandi, berada dalam kamar mandi itu saja ada adabnya, apalagi berdoa. Nah, salah satu adab dalam berdoa adalah apa? Memulai doa kita dengan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo, jangan-jangan selama ini kita doanya langsung ujuk-ujuk, ya Allah minta mobil Mercedes, ya Allah minta uang 1 miliar. Nggak boleh, bukan nggak boleh, tapi apa? Tidak beradab. Sama manusia aja yang lebih tua atau sesama kita aja itu harus punya adab, apalagi sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama harus kita doakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum kita minta hajat-hajat kita yang lainnya, itu apa? Meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bisa pun digabung dengan apa? Berdoa kepada atau meminta ampunan untuk orang tua. Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, bukan nggak boleh, nggak ada adabnya kalau kita ujuk-ujuk, ya Allah minta ini, minta itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah apa? Bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena barang siapa yang bersolawat kepada Nabi Muhammad sekali, Rasulullah akan bersolawat kepada dia 10 kali, dilipat gandakan 10 kali. Nah, jika kita meminta ampun kepada Allah di hari-hari biasa, itu niscaya Allah akan ampuni, terlebih lagi di bulan Ramadan, yang mana semua pahala dilipat gandakan, ampunan dilipat gandakan. Kita minta ampunan sekali, Allah lipat gandakan ampunan kita berkali-kali. Karena kita nggak tahu seberapa banyak dosa kita. Ya, itulah betapa baiknya Allah sama kita. Bayangkan ya. Bayangkan seandainya dosa-dosa kita itu dikonversi, maksudnya itu ditampakkan dalam bentuk bau badan. Ada nggak manusia yang mau mendekati kita? Nggak ada. Masing-masing saling menjauhkan diri. Tapi dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, orang pendosa besar, orang pendosa kecil, orang dosa ini, dosa itu, ya nampaknya sama-sama aja, nggak ada bedanya. Ya, itulah baiknya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Bayangkan kalau seandainya dosa-dosa kita ditampakkan, orang-orang nggak ada yang dekat sama kita. Kapan ditampakkan dosa kita? Nanti di akhirat, di hari kiamat. Apakah kita mau dibangkitkan pada hari kiamat dalam melihat dosa kita segunung besar, seluruh isi bumi? Apakah kita mau? Ya. Kalau bisa dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu yang kedua, yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penuh harap. Nah, kemudian yang ketiga adalah istighfar. Mana istighfar? Meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa bedanya doa meminta ampun dengan istighfar? Apa istighfar? Bagaimana bunyi istighfar? Astaghfirullahaladzim.
ringan sekali ya, sangat-sangat ringan. Seringan ketika kita misalkan berkata kotor, ya. Kita kadang berkata kotor, nggak lagi marah pun berkata kotor. Seringan itu, maka jangan sampai mulut kita itu lebih ringan mengucapkan kalimat-kalimat keji daripada istighfar. Kalau bisa itu antum hitung. Misalkan sekali antum berkata kotor, antum sapuin kerikil di sapu kiri. Antum beristighfar, antum sapuin kerikil di sapu kanan. Mau tidur antum hitung, banyakkan yang mana. Kalau ternyata lebih banyak kalimat kotor yang kita ucapkan, maka kita dalam bahaya yang sangat besar. Ini juga mungkin sering anak ulang-ulang. Rasulullah SAW saja yang bersifat maksum, mana maksum, terjaga daripada dosa. Itu dalam sehari minimalnya itu beristighfar sebanyak 70 kali. Minimalnya itu setelah kita sholat, itu walaupun kita ada keperluan, ucapkan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bayangkan, setelah sholat aja loh. Kita sholat tuh ngapain sih? Main-main. Apa sih kita sholat tuh ngapain? Beribadah kepada Allah, menghadap kepada Allah. Kita menghadap kepada Allah, tapi selesai menghadap kepada Allah, kita habis itu istighfar. Kita bukan habis maksiat loh, bukan habis berdosa, tapi habis itu dalam zikir yang pertama kita ucapkan itu kita beristighfar. Kira-kira kenapa? Apakah kita telah berbuat dosa dalam sholat kita? Para ulama pun menjelaskan apa? Hikmah daripada istighfar setelah sholat apa? Adalah untuk menyempurnakan sholat kita. Sebab apa? Dikatakan dalam hadis ya, orang itu sholat ada yang pahalanya cuma 1/10, ada yang mungkin pahalanya cuma 1/sekian. 1/10 itu kecil sekali loh. Gak pernah kita sholat itu sholatnya pasti khusyuk sekhusyuk-khusyuknya. Apalagi mau deket-deket liburan ya kan. Allahu Akbar, baru baca Al-Fatihah. Nanti di rumah ngapain ya? Game apa yang harus ku download ya? Siapa yang mau kucet ya? Baru baca Al-Fatihah, itu sudah berapa banyak pahala yang hilang dari sholat kita. Makanya oleh karena itu disyariatkan kepada kita setelah sholat apa? Mengucapkan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Seminimal-minimalnya itu. Kalau bisa ketika kita bisa gabut, nunggu buka puasa, ya, daripada ngobrol nggak ada faedahnya, mending kita beristighfar astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ya. Bahkan juga ketika kita selesai bermajelis, makanya ada doa namanya doa kafaratul majelis. Kenapa coba? Kita habis menuntut ilmu nih, ya, bukan ngongkrong ya, bukan juga minum-minum, tapi selesai majelis kita malah ngucapin istighfar, subhanallahumma wa bihamdika, ya, astaghfirullah dan seterusnya. Nah, kenapa coba kita harus beristighfar? Itulah penyebabnya. Kenapa? Karena kadang kita itu nggak sadar dalam majelis kita pun berbuat dosa. Orang lagi ngomong di depan, ngobrol sendiri, dosa. Ustadznya adem kemana, dia adem kemana, dosa. Itu dosa-dosa kecil yang sering kita remehkan. Makanya kita ada namanya doa kafaratul majelis. Makanya kalau bisa sebanyak apapun, ya, kita nggak tahu seberapa banyak dosa kita, maka lebih banyakkanlah istighfar kita. Dalam hadis qudsi, ya, apa itu hadis qudsi? Hadis yang berisi firman Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya bani Adam, wahai anak Adam, innaka ma da'autani wa rajautani, selama engkau selalu berdoa kepadaku, wa rajautani, dan berharap kepadaku, ghafartu laka, aku ampuni dirimu, ala ma kana minka, sebanyak apapun dosamu, wala ubali, dan aku tidak peduli. Jadi sebenarnya kita itu sebanyak apapun dosa kita itu pasti akan Allah ampuni. Tapi ada syaratnya. Ada syaratnya.
S dan K berlaku, syarat dan ketentuan berlaku. Apa syaratnya? Ala apa? Mada'au tadi warojau tadi, selama engkau apa? Berdoa kepadaku. Bayangkan kita nggak pernah berdoa, nggak pernah beristighfar, nggak pernah berharap pada Allah. Habis itu kita minta dosa kita diampuni. Siapa Anda? Gitu. Siapa kita? Ya. Mentang-mentang Allah Maha Pengampun, kemudian kita seenaknya. Tidak bisa seperti itu. Nah, itu yang ketiga. Lalu yang keempat adalah menjalankan seluruh rangkaian ibadah di bulan Ramadan, termasuk daripada berpuasa, kemudian bertarawih, ya, dan juga sholat malam dengan harapan apa? Ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustadz, anak banyak dosa. Ya udah, anak istighfar aja selama bulan Ramadan, tapi anak nggak puasa. Bisa kayak gitu? Nggak bisa. Ya, ada, makanya sampai ada istilah jamaah poso beduk. Apa itu jamaah poso beduk? Puasa sampai beduk siang hari. Nggak bisa ya, mentang-mentang Allah Maha Pengampun, kita beristighfar kepadanya, dosa kita diampuni, minum teh obeng, serup, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nggak bisa kayak gitu. Ya, tetap saja di bulan Ramadan, walaupun Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang, kita lakukan rangkaian amalan-amalan kita selama di bulan Ramadan, baik yang wajib maupun yang sunnah. Ya, dalilnya apa? Sering sekali antum dengar, bahkan setiap kajian antum dengar ya. Kajian pagi, kajian sore, man shoma man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Itu hadis yang harus antum hafal dan harus antum pahami. Ya, siapa tahu pulang-pulang disuruh kultum, bawakan 2 hadis itu sudah cukup, ya. Yaitu bahwasanya kalau kita berpuasa, kita sholat tarawih, berharap kepada wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala karena iman, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang lalu. Nah, itu yang keberapa? Nah, yang keempat. Nah, kemudian selanjutnya adalah yang kelima, yaitu melaksanakan sholat malam di malam Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sungguhnya kami menurunkan itu apa? Kembali kemana? Al-Quran. Sungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Ya, malam Lailatul Qadar ini kapan dia adanya? Pada saat 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Ya. Kemungkinan terkuat adalah di malam-malam ganjil, malam 17, malam 21, malam 23, 25, 27 dan seterusnya. Tapi juga tidak menutup kemungkinan terjadi di malam yang genap. Makanya kita harus cari-cari, ya, perbanyak ibadah di 10 hari bulan Ramadan. Ya, sementara ini ya, kalau dari pondok baru memfasilitasi teman-teman abang-abang dari kuliah untuk ikut iktikaf pada 10 hari bulan Ramadan. Nah, antum yang musto jangan mau kalah, ya. Mentang-mentang antum pulang, ya, kemudian bebas, sudah nggak iktikaf. Antum bisa iktikaf di masjid terdekat, mushola terdekat, ya, memperbanyak baca Al-Quran, kemudian sholat malam. Jangan salah ya, ingat jangan salah. Jangan karena malamnya sudah tarawih, ini sebagian kita salah pemahaman. Jangan karena malamnya kita sudah sholat tarawih, kemudian pas sepertiga malam terakhir kita nggak sholat malam. Nah, ini kita yang sudah punya kebiasaan sholat malam di selain bulan Ramadan, itu seharusnya di bulan Ramadan itu kita lebih rajin lagi, lebih aktif lagi. Ya, jangan jam 4 atau jam 3 kita dibangunkan untuk sahur. Ya sudah, untuk sahur aja. Sahur, makan kurma, minum, ngobrol, tidur lagi. Gunakan untuk sholat malam. Nah, atau sholat malam lagi yang biasanya 2 rakaat tambah lagi 4 rakaat, yang biasanya 4 rakaat tambah lagi 6 rakaat, dan seterusnya. Kemudian kita minta lagi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala di sepertiga akhir
malam tersebut. Terlebih lagi di malam Lailatul Qadar. Ibarat itu kayak yang Nabi bilang tadi, ibarat kalau mall itu udah detik-detik akhir mau ditutup mallnya, maka jangan sampai kita ketinggalan, ya, nggak dapat diskon besar-besaran yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang keberapa? Yang kelima. Kemudian yang keenam adalah memperbanyak sedekah di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu." Tidaklah kalian akan mencapai kebaikan hatta tunfiqu, sampai kalian bersedekah apa? Mimma tuhibbun, dari barang-barang yang kalian cintai. Kalau di bulan Ramadan, apa sih barang yang paling dicintai? Es, ya. Es, ya. Bayangin, antum mungkin biasanya pas hari pengiriman antum dapat es tapi cuma satu dari orang tua antum. Kemudian antum kasih ke teman antum yang nampaknya lebih butuh daripada antum, maka antum adalah top markotop, antum jos. Baru antum sampai ke mimma tuhibbun, apa albirra mimma tuhibbun. Antum telah mensedekahkan harta yang paling antum cintai di bulan Ramadan tersebut. Ya. Kalau kita di sini saat kita nggak megang uang, gimana cara kita bersedekah? Ya bisa jadi dengan iftar yang antum punya itu, ya. Apa yang dikirimkan orang tua antum, jangan dimakan sendiri. Terlebih kita hidupnya bermasyarakat di pondok. Masa mentang-mentang dikirimin orang tuanya dimakan sendiri, temannya dibiarin ngeliatin aja, ya. Jangan jadi teman yang bahkan dibilang apa oleh Rasulullah, barang siapa yang memberikan makan terhadap orang yang berpuasa, ya, untuk orang yang untuk berbuka puasa, maka ia akan mendapatkan pahala dari orang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun. Apa sih maksud daripada kalimat terakhir tadi? Misal ketika Ana memberikan makanan buat berbuka puasa untuk 5 orang, maka pahala puasa anak pada hari itu mendapatkan 6 pahala. 1 pahala anak sama 5 pahala orang yang berpuasa tadi. Dan pahala 5 orang berpuasa tadi nggak berkurang karena anak ambil. Bisa dipahami? Ya. Jadi ketika anak misalkan ngasih lagi buka puasa untuk 100 orang, maka pahala anak pada saat itu adalah 101. Dan pahala 100 orang tadi masih ada, walaupun anak ambil pahalanya. Itulah betapa nikmatnya kita bisa memberikan makanan kepada orang-orang yang berpuasa. Jadi kalau pada hari itu antum pengen double pahala antum, apa maksudnya di pada hari Ramadan antum pengen double pahalanya, misalkan jatah iftar kita hari ini 6, antum kasih 1 buat teman antum sudah otomatis mendapatkan 2 pahala di bulan Ramadan. Sedangkan apa? Sedangkan pahala puasa di bulan Ramadan itu tidak ada batasnya. Mungkin antum sering dengar dalam kajian-kajian yang lain dikatakan apa? Bahwasanya illa shaum fa innahu li wa ana ajzibi. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, seluruh amalan itu akan dilipat gandakan kecuali puasa. Maksudnya di sini apakah puasa tidak dilipat gandakan? Bukan. Yang dimaksud kecuali puasa di sini adalah apa? Kecuali puasa. Karena apa? Pahalanya itu saking banyaknya dilipat gandakan, nggak tahu batasnya berapa. Kenapa? Karena shaum itu apa? Untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ana ajzibi. Allah langsung yang memberikan pahalanya. Artinya tidak terbatas. Jadi kalau misalkan 1 pahala puasa Ramadan saja sudah terbatas, bagaimana jika mendapatkan 2 pahala, 3 pahala, 4 pahala dan seterusnya? Maka itu semoga saja bisa menutupi atau mengampuni dosa-dosa kita. Nah, itu yang keberapa? Nah, yang ke-6. Yang ketujuh adalah, ini sangat mudah, namun kita belum bisa. Semoga kita bisa diberikan kesempatan, yaitu apa? Melakukan umroh di bulan Ramadan. Makanya salah satu keutamaan di bulan Ramadan adalah kalau kita mendapatkan kesempatan untuk umroh, kita umroh. Terlebih lagi di 10 hari bulan Ramadan.
Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya, al umratu ilal umrati kafaratul lima bainahuma. Umroh dari umroh, maksudnya ketika seorang umroh kemudian umroh lagi, maka dalam masa itu Allah akan ampuni dosa-dosanya. Ya, makanya sebenarnya kalau kita pengen ada umroh, itu kita nabung dari sekarang. Ya, umroh itu nggak mahal, paling cuma berapa? 19 juta. Ya, daripada aku beli HP ya kan, dia ditabung buat umroh. Ana pun juga belum umroh, tapi semoga kita semua bisa diberikan kesempatan untuk umroh. Nah, dan di dalam sabda beliau yang lain, Rasulullah pernah bersabda, fa inna umrata fi Ramadan taqdi hajja ma'i. Kata Rasulullah apa? Sesungguhnya umroh di bulan Ramadan itu pahalanya seperti haji bersamaku. Bersama siapa? Rasulullah. Bayangkan, ya, kita nggak pernah bertemu Rasulullah nih, nggak pernah berjumpa Rasulullah, tapi bisa mendapatkan pahala seperti haji bersama Rasulullah. Kapan? Ketika kita umroh pada bulan Ramadan. Jika umroh saja di hari-hari biasa, itu bisa mengampuni dosa kita, terlebih lagi pada bulan Ramadan. Itu yang keberapa? Nah, yang ke-7. Lalu yang ke-8, menyempurnakan puasa sebulan penuh. Apa? Menyempurnakan puasa selama sebulan penuh. Ingat ya, mungkin selama kita di pondok selama 20 hari atau 19 hari, itu puasa kita akan selalu terjaga. Maka ini wanti-wanti buat kita semua, buat antum para santri, jangan nanti di rumah antum berani-berani untuk membatalkan walaupun satu puasa antum, kecuali memang benar-benar sakit parah gitu ya. Jangan cuma karena batuk, pilek, sakit kepala nggak puasa. Anda pakai jaket nih karena lagi gak enak badan. Jangan kita karena panuan misalkan, ya, kelilipan, ya, atau sakit-sakit ringan yang lainnya, kemudian gak puasa sama sekali, malu-maluin. Ya, padahal pahala puasa selama sebulan penuh itu sangatlah besar. Kata Rasulullah apa? Man soma, kata para ulama, ada seorang ulama yang mengatakan apa? Man soma syahro. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, wastakmalal ajra adraka lailatul qadri, kemudian juga bertemu dengan Lailatul Qadar, faqad faza bi jaizatir rabbi, maka ia telah mendapatkan hadiah yang paling besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai yang cuma 29 bahkan ya. Bahkan 29, biasanya cuma 29 hari. Jangan sampai puasa kita yang 29 hari itu ada bolong sekali. Anda bukan anak-anak lagi. Jangan nanti di hari raya, kamu bolong berapa? 5. Kamu bolong berapa? 1. Ya Allah, antum itu semuanya udah balik, ya, udah tumbuh rambut kemaluan, masa masih ada puasa yang bolong? Jangan sampai kita punya puasa yang bolong. Tambah lagi antum laki-laki, oke lah kalau perempuan, ya, ada hari-hari di mana dia tidak boleh berpuasa. Tapi kalau laki-laki gak puasa, wal iyadzubillah. Iya, kalau sholat butuh tenaga, puasa tinggal gak makan. Ya, masa kita masih gak mau berpuasa? Malu sama para sahabat. Para sahabat dulu, mereka pertama kali puasa itu pada saat apa? Perang Badar. Perang pertama kali dalam sejarah Islam. Pada saat perang, mereka berpuasa. Bayangkan, kita yang nggak ngapa-ngapain, cuma leyeh-leyeh, cuma ngaji Quran, kemudian ikut kajian, nggak puasa sama sekali, apalagi di rumah. Habis sahur tidur sampai jam 11, bangun sholat tidur lagi sampai asar, habis asar ngabuburit, ya kan? Lebih malu lagi kalau ngabuburitnya pas lagi nggak puasa. Nah itu nggak berhak itu ya buat ngabuburit. Maka jangan sampai kita menjadi orang yang
tidak menyempurnakan kita selama sebulan baik itu adalah 8 cara dalam meraih ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga 8 cara ini itu bisa kita terapkan dalam Ramadan kita yang tinggal 20 hari ini kurang lebih. Ya, jangan sampai selama 20 hari yang akan kita lewati ke depannya itu sia-sia, kemudian tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita juga nggak tahu umur kita. Ya. Kadang kita udah beli baju hari raya, ternyata hamil 5 meninggal dunia. Kita nggak tahu ya umur kita. Ya. Kemarin anak punya kawan baru puasa ketiga, kemudian kecelakaan meninggal dunia. Padahal seumuran anak, masih muda. Kita nggak tahu umur kita sampai mana. Ya, perbanyak ibadah, perbanyak doa, perbanyak istighfar, niscaya ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan sampai kepada kita dan kita mendapatkan hadiah yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sebelum kita tutup, ada pengen tahu siapa di sini yang udah khatam 5 kali? Antum? Ada yang udah khatam 5 kali dalam sebuah hari ini? Antum? 4 kali. Silakan jujur aja. Ini bukan riak, tapi untuk memotivasi. 4 kali. 4 kali nggak ada. 3 kali. 3 kali. 3 kali. Kalau anak nanya sekali masih dia banyak. 2 kali. 2 kali nggak ada. Nggak ada. Kalau sekali jangan lah ya. Sekali udah banyak pasti. Coba sekali. Bohong kalau nggak ada. Anak ketika di masjid sering dengar atau udah baca juz 1, juz 2 gitu kok. Atau jangan-jangan baru mulai. Waduh. Gak ada yang sekali pun, gak ada, belum ada. Sekali. Anak kalau dari kantor keluar masuk masjid kan denger antum tuh udah ada baca yang juz 1, juz 2. Anak kira Masya Allah ini baca udah selesai gitu. Tapi giliran ditanya gini gak ada yang ngaku. Gak ada, yang sekali pun gak ada. Sekali aja. Ulia gak ada. Stop. Atau udah? Masya Allah. Coba berdiri. Oke, siapa lagi? Ada lagi? Gak ada lagi? Ada lagi? Anak gak mau ditunjuk, anak mau yang angkat-angkat sendiri aja. Gak ada lagi? Udah? Antum? Berdiri. Ada lagi? Antum? Berdiri. Ada lagi? Antum? Berdiri. Anak pengen tahu. Berdiri. Antum kelas 9 ya kan? Kelas 9. Giliran gini baru mau diri. Kelas 9. Kelas berapa? 8. Antum kelas 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, nanti ada tambahan amunisi buat buka puasa antum ya. Insyaallah. Silakan duduk. Masya Allah. Qulu Masya Allah. Nanti anak kasih ke 1 orang, nanti biar dibagi-bagi ke 6 orang tadi. Insyaallah nanti di pertemuan selanjutnya, kita kan sebulan ada 2 kali pertemuan. Anak tanya lagi siapa yang sudah selesai sekian kali, insyaallah ada tambahan amunisi untuk buka puasa. Nah, itu saja yang bisa Ana sampaikan. Kurang lebihnya Ana mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah.
Nahatim bidoa kafatul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.